Melihat suksesnya Indonesian Idol yang lalu, tentunya semakin banyak yang tertarik untuk ikutan. Termasuk kamu, ya kan? Makanya kamu buka video ini. Kamu datang ke video yang tepat, karena dalam video ini saya akan share beberapa tips yang penting yang akan meningkatkan kans kamu untuk lolos audisi. Pastikan kamu nonton sampai habis, karena tips yang terakhir itu sangat krusial dan penting banget. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Bagi yang belum kenal sama saya adalah Indonesian Idol Coach ya, official coach dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Dan selama rentang waktu tersebut juga, saya pun melatih untuk X Factor Indonesia, Rising Star Indonesia, The Voice Indonesia, dan banyak lagi yang lain. Jadi tips-tips dalam video ini ya bisa dibilang cukup valid lah. Sebelum kita masuk ke tipsnya, saya merasa ada pentingnya juga kita menyamakan sudut pandang dalam melihat Indonesian Idol ini. Pertama-tama, Indonesian Idol bukanlah sekedar kompetisi nyanyi. Ya, ingat bahwa Indonesian Idol adalah sebuah program TV, reality show. Dan kalau kita ngomongin program TV, itu artinya yang terpenting bagi mereka adalah rating. Iya betul, ini adalah kompetisi nyanyi dan pemenangnya akan dipilih oleh pemirsa lewat sistem voting. Tapi untuk bisa masuk ke babak yang ditayangkan di TV, kamu harus melewati banyak tahapan. Dan tahapan-tahapan itu yang menyaring adalah orang-orang TV, produser, tim produksi, bahkan mungkin petinggi di TV itu, yang tentu tujuannya adalah yang terbaik bagi program TV-nya, yaitu untuk rating. Memangnya apa sih yang menaikkan rating itu? Nih, saya kasih tahu ya. Apapun itu yang bisa membuat pemirsa TV tidak ganti-ganti channel alias terpaku di saluran TV itu. Jadi faktornya ya bisa dari suara yang bagus, penampilan yang bagus, dari orang yang lucu, dari cerita yang sedih, dan segala macam ya. Yang penting pemirsa itu akan terpaku di TV itu dan tidak ganti saluran. Oke, saya nggak akan bahas lebih dalam mengenai rating ya, tapi kurang lebih kamu dapatlah gambarannya seperti apa, oke? Nah, sekarang waktunya kita masuk ke tips audisi Indonesian Idol. Ada beberapa cara untuk bisa masuk ke Indonesian Idol. Yang pertama adalah mendaftar dan datang ke audisi di daerah masing-masing. Yang kedua adalah menjadi populer di media sosial sehingga dihubungi oleh Indonesian Idol dan diajak untuk ikutan. Iya betul, jadi Indonesian Idol itu memiliki tim yang cari-cari di Instagram, di TikTok, di YouTube. Ada nggak sih penyanyi yang kira-kira bagus tapi belum desain oleh label atau belum pernah mengeluarkan album, maka dia akan dikontak. Yuk, ikut Indonesian Idol. Jadi ada yang namanya Big Audition, ada juga yang namanya Special Audition. Yang Big Audition ini biasanya diadakan di kota-kota besar ya. Yang tahun ini diadakan di Jogja, Medan, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Sementara Special Audition akan diadakan di Flores, Malang, Makassar, Bali, Manado, Samarinda, dan Lombok. Info lengkap pendaftarannya bisa kamu lihat di Instagram Indonesian Idol. Setelah kamu mendaftar, masih ada perjalanan yang sangat panjang hingga akhirnya kamu bertemu dengan judge yang artis. Tahapan-tahapannya antara lain adalah pre-cast, video booth, interview, baru audisi bertemu dengan judge artis. Yang audisi di depan judge artis aja belum tentu ditayangin ya. Jadi masih ada dipilih-pilih lagi mana yang akan ditayangin. Pro tip, pastikan kamu selama audisi Indonesian Idol membawa snack, air minum yang cukup, dan juga bahan untuk nunggu ya. Karena bakal nunggu-nunggu, tapi jangan khawatir. Yang pastinya akan ketemu teman-teman baru dan juga fun banget. Oke, tahapan precast. Precast adalah kalau kamu ke Big Audition, kamu melihat ada banyak booth ya. Ada mungkin dari sekitar 12 atau 13 booth yang isinya adalah guru vokal dan tim produksi, di mana kamu akan masuk sana, diminta nyanyi, dan mungkin dalam waktu cuma 2 menit atau 3 menit kamu disuruh stop dan kamu disuruh keluar. Jadi ini adalah gerbang pertama dalam menentukan kamu masuk ke Indonesian Idol atau enggak. Di tahapan precast ini ada 3 kemungkinan nih. Yang pertama, kamu lolos. Yang kedua, kamu lolos tapi dengan catatan. Dan yang ketiga, kamu nggak lolos sama sekali. Jadi pastikan di tahapan precast ini, kamu benar-benar mementingkan yang namanya first impression. Pastiin kamu nggak buang waktu saat audisi precast ini ya. Pastikan kamu langsung nyanyiin the best part yang benar-benar menunjukkan diri kamu dan juga vokal kamu. Jangan kesel ya kalau disuruh berhenti di tengah-tengah nyanyi, karena itu bukan berarti mereka nggak suka sama kamu, tapi memang waktunya singkat banget. Kalau kamu lolos di tahap precast ini, maka selanjutnya kamu akan masuk ke tahapan video booth. Di sini bentuknya lebih serius nih, ya kan? Karena di depan kamu ada kamera dan juga ada tim produksi yang akan melihat kemampuan bernyanyi kamu di depan kamera. Ini juga belum ketemu judge artis ya, masih tim produksi aja nih. Di sini kamu bisa nyanyi lebih panjang, kamu bisa nyanyi lebih serius lah gitu ya, dan akan direkam, dan mungkin rekaman nanti akan ditunjukin ke para petinggi-petinggi di programming di acara TV itu. Di sini juga biasanya kamu akan diajak interaksi sama tim produksi ya, untuk ngelihat apakah kamu asik, apakah kamu bisa diajak seru-seruan depan kamera barangkali. Mereka juga bisa aja minta kamu nyanyi
nyanyi lagu yang lain dari yang sudah kamu siapin. Misalnya, kamu bisa nggak nyanyi lagu slow? Atau bisa nggak nyanyi lagu yang ngebeat atau lagu dangdut atau lagu apapun deh. Jadi pastiin kamu siap dengan segala amunisi kamu ya. Nah, kalau kamu diminta kayak gitu, itu bukan dikerjain ya, tapi justru mereka tertarik karena pengen melihat potensi-potensi kamu yang lain. Kalau kamu diterima di video booth, kamu akan lanjut ke ruangan interview, di mana kamu akan diwawancara mengenai hidup kamu, ada cerita nggak di kehidupan kamu yang seru, atau kamu pernah ikut kompetisi nggak, dan lain sebagainya. Mungkin wawancara ini tuh cara mereka buat mencari-cari ada nggak ya yang bisa digali dari kamu, yang bisa ditayangin di TV yang menjadi gimmick atau menjadi story gitu yang menarik. Kalau sudah selesai interview, maka kamu akan disuruh pulang ya. Pastikan kamu sudah memberikan nomor telepon, alamat email, atau apapun yang benar ya, jadi nomor benar. Dan kalau dihubungin, langsung direspon ya. Jangan sampai kamu dihubungin, misalkan kamu udah berapa hari kemudian nih, terus ada SMS atau ada WhatsApp atau ada telepon, terus kamu nggak angkat. Jangan sampai ya, karena siapa tahu itu mereka menghubungi kamu dan memberitahu bahwa kamu diterima dan masuk ke tahap selanjutnya. Jadi pastiin kamu mudah dihubungi, apalagi di masa-masa audisi ini. Kalau setelah sekian lama kamu nggak juga dihubungin, ya mungkin kamu nggak masuk ke tahap selanjutnya. Jangan berkecil hati ya kalau kamu nggak diterima, karena kan kamu bisa ikutan yang Next Idol lagi. Jangan lupa, Regina, juara Indonesian Idol di tahun 2012, itu ikutan audisi 7 kali. Ya, 7 kali nggak pernah masuk ya. Bahkan masuk ke Spekta aja enggak, 7 kali. Nah, pas yang terakhir dia audisi, yang ke-7, malah juara 1 ya. Jadi, jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Sekarang kita masuk ke segmen yang terpenting. Yang pertama, pilih lagu apa ya? Nih saya kasih tahu. Pilih lagu yang merepresent kekuatan kamu. Jangan sampai lagu itu menunjukkan kelemahan kamu justru. Pikirin lagu apa yang kira-kira kamu buka mulut baru 2 detik itu udah enak. Yang kamu nggak perlu effort, kamu nyanyinya enak. Percaya sama saya, Indonesian Idol pada saat audisi itu nggak peduli sama teknik vokal kamu, nada tinggi kamu, power kamu, enggak. Yang terpenting adalah enak dan first impression. Ini penting banget. Jadi kita nggak perlu tuh pamer teknik, apalagi kalau tekniknya kita nggak bisa kuasain secara benar-benar full. Misalnya, kita mau nyanyi nada tinggi, ternyata nada tingginya kita malah kelihatan maksa, atau kita mau improv, ternyata improvnya malah nggak rapi. Itu kan malah ketahuan kelemahannya. Jangan ngelakuin itu. Pastikan lagunya apapun itu adalah lagu yang kalian benar-benar kuasain dan kalian yakin bisa enakin. Lalu, jangan juga mentang-mentang ada lagu viral, kamu nyanyiin lagu yang viral itu dengan harapan juri akan lebih familiar. Menurut saya justru lagu viral itu gimana ya, ada sisi jeleknya. Karena kamu bayangin ya, dari sekian puluh ribu orang yang ikut audisi hari itu, mereka pasti akan bawain lagu itu semua ya, kebanyakan ya. Dan kamu kebayang gak sih, juri pasti udah bosen dan udah capek dengerin lagu yang sama. Saya taruhannya, pasti banyak banget yang akan bawain Sang Dewi, banyak banget ya. Yang juga akan bawain Tak Ingin Usai, lagunya Mahal Ini, pasti banyak banget yang akan bawain. Kalau kamu merasa kamu bisa nyanyiin lebih bagus dari mereka semua, bawain ya, itu akan menunjukkan bahwa kamu spesial. Tapi kalau kamu nggak yakin, mendingan lagu lain aja ya. Sekali lagi, yang kamu nyaman dan kamu bisa bawain dengan enak dalam 2 detik pertama atau 5 detik pertama udah enak gitu. Dan juga kalau kamu pilih lagu yang kamu udah nyaman, tentu kan kamu nyanyiinnya juga lebih pede, ya nggak sih? Dan itu terpancar ya. Dan juri akan melihat, wah ini orang pede nih ya. Enak dilihatnya di layar kaca. Jadi itulah tips saya dalam pemilihan lagu ya. Penting banget ya. Ini crucial banget dalam menentukan kamu masuk ke tahap selanjutnya atau enggak. Sekarang kita bahas mengenai penampilan dan juga attitude kita saat kita ikut audisi. Ingat poin di awal bahwa Indonesian Idol adalah program TV yang pastinya mementingkan rating. Dalam menentukan pilihan kamu ya, pilihan baju, gaya, dan lain-lain, pikirin ini akan terlihat asik apa enggak sih di TV. Tapi ya tetap harus jadi diri sendiri ya, jangan sampai dibuat-buat dan fake gitu. Dan juga jangan sampai kamu terlihat nggak niat ikut audisi. Misalnya waktu itu ada audisi, datang dengan sendal jepit, dengan kaos oblong, itu terlihat nggak niat ya. Juri pun begitu ngeliat first impressionnya, gue juga malas nih nilainya. Jadi ini bukan masalah baju bagus atau apa, tapi masalah representatif dan kelihatan niat dan profesional. Selanjutnya mengenai attitude atau gelagat kita selama kita ikut audisi ya. Tunjukin kalau kamu itu profesional dan nggak manja. Dan juga harus kelihatan kooperatif. Gini lah ya, bekerja di TV itu capek ya. Jadi tim produksi itu capek banget. Mereka makanya paling anti begitu ngelihat talent itu rese, nggak kooperatif, dikit-dikit komplain, manja. Aduh, malas banget deh. Kalau kamu udah nunjukin sifat kayak gitu, kamu nggak akan masuk sih menurut saya. Jadi pastikan kamu tetap sopan,
pede, kooperatif, profesional. Jadi orang yang ngeliat kamu juga respect dan wah, ini asik nih diajak kerjasama. Karena kan mereka juga mencari talent yang bisa diajak kerjasama untuk jangka panjang, iya dong. Kalau kamu terlihat profesional, ini akan meningkatkan kans kamu untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, segitu aja tipsnya untuk hari ini, dan percaya sama saya, tips-tips tadi itu penting banget ya, penting banget. Semoga video ini bisa membantu kamu menavigasi audisi Indonesian Idol. Saya ucapkan good luck untuk kamu ya, semangat ya. Ingat juga bahwa Indonesian Idol bukanlah satu-satunya jalan untuk menuju industri musik Indonesia. Jadi kalau kamu nggak lolos, jangan patah hati, jangan berkecil hati. Yang pasti ikut audisi itu nggak akan rugi karena kamu dapat teman baru dan dapat pengalaman baru. Seru deh pokoknya. Ya udah segini dulu. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye bye.